Are you the guys on the beach who hate everything? Band ini pastinya nggak asing buat remaja-remaja di tahun 90-an. Ya, lagu-lagu kayak Everything About You, Neighbor, Mr. Recordman, dan sebuah lagu cover yang berjudul Cats in the Cradle selalu menghiasi hari-hari para remaja 90-an pada saat itu. Ya, bahkan ya, biasanya nih, lagu-lagu favorit itu dikumpulin di sebuah kaset yang direkam pakai tip double deck gitu. Bener nggak? Siapa yang lakuin itu juga? Oke, lanjut. Tapi, beberapa tahun setelahnya, mereka seakan hilang. Walaupun sempat mengeluarkan beberapa album lagi, tapi perlahan-lahan Ugly Kid Joe tenggelam dan hilang tanpa jejak. Ya, bukan tanpa jejak juga sih, masih ada gitu, tapi gak semasif pada saat itu. Apa yang terjadi? Yuk, kita mulai video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ini video pertama di bulan November ya. Kita langsung aja. Band ini dikomandoi oleh dua orang sahabat yang bernama Whitfield Crane dan Klaus Estad. Mereka mulai menaruh minat pada musik saat tumbuh di Palo Alto, California. Walaupun bersekolah di SMP yang sama, mereka baru bertemu di kelas 8. Singkat cerita, setelah lulus SMA, masing-masing mereka meninggalkan Palo Alto dan pindah ke Santa Barbara untuk melanjutkan pendidikan. Dan pada tahun 89, ditambah dengan James Lambert, Estad dan Crane memulai band mereka di Isla Vista, California. Pada saat itu, mereka banyak terpengaruh oleh Black Sabbath. Ugly Kid Joe bahkan mengcover beberapa lagu dari band veteran ini, termasuk lagu yang berjudul Sweet Leaf dan N.I.B. Sebelum menemukan nama permanennya, beberapa nama sempat mereka gunakan. Di antaranya ada Overdrive, lalu SWAT, yang merupakan singkatan dari Suburban White Alcoholic Trash. Ya, dan pada awalnya mereka hanya ingin bermain di klub manapun yang mau menerima mereka. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembuka sebuah band rock glam yang bernama Pretty Boy Floyd, yang akhirnya menjadi inspirasi mereka untuk membuat nama bandnya menjadi Ugly Kid Joe. Klaus Estad mengenang, mari kita lakukan sesuatu yang bodoh seperti Ugly Kid Joe. Anda tahu, yang membuka untuk Pretty Boy Floyd. Semua orang tertawa dan kami seperti, ya, itu terlihat cukup lucu di papan pengumuman. Dan kita bisa memberikan $1 kepada cewek atau sesuatu seperti itu, katanya. Walaupun malam itu mereka gagal tampil, tapi di tempat lain, Estad sudah menggambar logo mereka. Seorang anak yang dia bayangkan sebagai Ugly Kid Joe, yang berakhir dengan menyewa seorang seniman lokal di Santa Barbara, dan membayar sebanyak $14 plus snack untuk gambar logo tersebut. Crane mengatakan, Ugly Kid Joe adalah karakter penggabungan dari setiap anggota band. Dan setelah itu mereka merekam demo pertamanya dengan produser rekaman asal Palo Alto yang bernama Eric Valentine. Dan dengan pasang surut yang terjadi di dalam band, secara perlahan-lahan mereka pun mulai bermain dari panggung ke panggung dan mulai bermain di depan ratusan penonton. Mereka bahkan tidak pernah bermimpi untuk bisa rekaman dan membuat album. Mereka hanya ingin lagu-lagunya diputar di stasiun-stasiun radio lokal. Tapi tak disangka, demo mereka dapat perhatian dari seorang DJ lokal yang bernama Will Carlin, yang akhirnya sampai ke tangan seorang pengacara dunia hiburan, yang juga akhirnya menjadi manajer mereka. Setelah beberapa kali melakukan pergantian personil, band ini pun menandatangani kontrak dengan Mercury Records pada tahun 91 melalui Bob Scoro. Pada saat itu, formasi band ini terdiri dari Crane, Estad, Mark Davis, Roger Lard, dan Cordell Crockett. Ya, di satu sisi, Mercury Records pada saat itu sudah mempunyai band-band besar, ya seperti Bon Jovi, Def Leppard, dan Cinderella. Sementara, Ugly Kid Joe di tempat lain masih mempunyai pekerjaan untuk internal band mereka. Estad pernah mengatakan, kami masih sangat baru, kami hanya memiliki 9 lagu orisinil, kami merasa belum siap untuk menandatangani kontrak, bahkan kami belum bisa membuat album lengkap. Dan karena mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang untuk album pertama mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk merekam sebuah EP. Dan setelah merekamnya selama 1 minggu, lahirlah sebuah EP yang bernama As Ugly As They Wanna Be, yang terinspirasi dari album To Life Crew yang berjudul As Nasty As They Wanna Be. Dan EP ini keluar pada bulan Oktober tahun 91, yang menghabiskan anggaran sekitar $12.000. Di luar nalar, EP ini sukses di pasaran dan merupakan EP pertama dalam sejarah yang meraih multi platinum dengan single Everything About You yang mengguncang radio-radio dan MTV.
Ya, lagu ini adalah sebuah lagu yang sengaja mereka masukkan sebagai pembuktian mereka kepada band-band besar yang mereka anggap hanya menjual lagu-lagu balada murahan. Estat bahkan pernah mengatakan, band-band seperti Whitesnake, Bon Jovi, dan Scorpion saat itu sangat besar. Semuanya membawakan lagu balada dengan wanita-wanita seksi di videonya. Ada begitu banyak lagu cinta. Kami anti akan hal itu. Jadi, dengan Everything About You, saya berkata, oke, persetan dengan semua itu, katanya. Dan Estat juga mengakui kalau lagu ini terinspirasi dari Chuck Berry dan gitaris Poison, Sissy Devil, dan bagian rapnya terinspirasi oleh Red Hot Chili Peppers. Ya, lagu ini sebenarnya adalah sebuah lagu lama yang ditulis oleh Klaus Estat pada tahun 87 dengan riff yang dimainkan dengan piano. Pada awalnya, lagu ini tidak masuk ke dalam list lagu mereka, tapi karena kekurangan lagu, akhirnya lagu ini dimainkan di masa-masa pertunjukan mereka setelah tersimpan selama hampir 4 tahun. Dan lagu ini pun menduduki peringkat 10 besar di tangga lagu pop dan menjadi hits di seluruh dunia dan diputar di mana-mana pastinya. Tidak hanya menduduki peringkat di hit rock, tapi lagu ini juga mendapat peringkat di hits pop. Salah satu radio bernama KBPI memindahkan single ini dari acara metal ke acara reguler dan mengejutkan. Selama beberapa minggu, lagu ini menjadi lagu paling banyak diminta setelah Metallica. Dan video klip lagu ini pun direkam di sebuah pantai yang berada di Isla Vista. Dan setelah itu, band ini juga seharusnya menulis lagu untuk sebuah film yang bernama Encino Man. Namun, atas permintaan direktur Disney pada saat itu yang bernama Michael Eisner, mereka dikeluarkan dari proyek tersebut tanpa sebab yang jelas. Ya, bisa jadi ada hubungannya dengan lagu mereka yang judulnya Madman ya. Tapi, di luar semua itu, mereka juga mendapat kritikan dari kritikus dan beberapa media. Ada yang mengatakan, album mereka hanya rekaman hiruk-pikuk dengan gaya lawakan lama. Dan juga ada yang bilang, kalau band ini tidak akan bertahan lama. Estat membalas dengan mengatakan, kami tidak terlalu menyukai hal-hal yang mendalam. Elemen yang paling penting bagi kami adalah humor, kejengkelan, dan kesenangan, katanya. Tapi di luar semua kritikan tersebut, mereka menjadi sangat populer. Konsep mereka yang memadukan humor satir dan musik heavy metal cukup berhasil. Dengan logo kartun Ugly Kid yang memakai topi baseball terbalik dan mengacungkan jari. Band ini pun melakukan tur di Amerika Serikat beberapa kali untuk mendukung Def Leppard, Motorhead, dan kemudian menjadi pembuka untuk Ozzy Osbourne. Setelahnya, band ini menghabiskan waktu 2 bulan di studio untuk merekam album America's Least Wanted. Dan selama proses tersebut, Roger Lowe meninggalkan band karena perbedaan musik dan akhirnya digantikan oleh gitaris dari Sugartooth yang bernama Dave Fortman pada bulan April tahun 92. Dan Rob Halford dari Judas Priest juga menjadi vokalis tamu pada lagu Goddamn Devil. Dan proses album ini sengaja dipercepat dengan tujuan agar mereka mendapat tempat sebagai pendukung tur No More Tears-nya Ozzy Osbourne. Dengan resiko Kren harus terbang kembali ke LA beberapa kali untuk menyelesaikan pengeditan album. Tapi album ini menimbulkan kontroversi gara-gara sampulnya yang menampilkan maskot band yang berpose sebagai patung Liberty yang mengacungkan jari tengah dan memegang majalah porno di tangannya. Karena beberapa toko tidak mau menjual album ini karena gambar sampulnya, mereka pun memutuskan untuk membuat sampul alternatif dengan menggunakan foto belakang album yang menampilkan maskot band yang dirantai dan disumpal mulutnya. Ya, America's Least Wanted muncul di tanggal lagu AS di nomor 27 setelah terjual lebih dari 600.000 kopi pada saat rilis dan dianggap sebagai favorit di antara para penggemar dan kritikus. Seorang kritikus memuji album ini sebagai rekaman musik rock yang dapat Anda putar sepanjang hari. Album ini juga meraih status gold di Kanada dan Australia, status silver di Inggris, dan meraih platinum di Amerika. Dan setelahnya, Ugly Kid Joe tampil di MTV Music Award tahun 92 dan setelah itu menghabiskan 3 minggu memainkan pertunjukan yang terjual habis di Australia dan Jepang. Mereka menjadi pilihan pembaca untuk artis baru terbaik yang dipilih oleh majalah Metal Edge dan Raw. Mereka juga mempersembahkan penghargaan band heavy metal favorit kepada Metallica di American Music Award pada tahun 93. Dan band ini juga dinominasikan sebagai favorit heavy metal atau hard rock new artist, namun kalah dari Pearl Jam. Dan setelah tur mereka untuk mendukung album America's Least Wanted pada tahun 92, band ini terpaksa harus mencari drummer pengganti karena Mark Davis pergi untuk mengejar kehidupan yang jauh dari sorotan. Band ini mencoba mencari drummer baru, salah satunya drummer yang bernama Bob Fernandez yang hanya muncul di sampul NEB dari Black Sabbath untuk album tribute Nativity in Black Sabbath. Dan dia juga sempat tampil di Brazil bersama band ini di festival Hollywood Rock pada tahun 94 sebagai headliner bersama Aerosmith.
Godsmack, Poison, dan lain-lain. Singkat cerita, setelah menghadiri pertunjukan sebuah band yang bernama Souls at Zero di Colorado, Crane terkesan dan kagum dengan drummer band tersebut yang bernama Shannon Larkin. Crane kemudian mengajak Larkin untuk bergabung dengan Ugly Kid Joe, dan Larkin pun menyetujuinya. Band ini kemudian menulis beberapa materi lagu baru bersama Larkin dan memulai tur singkat berjudul Excuse to Go Snowboarding Tour dengan bintang tamu Dog Eat Dog dan Goldfinger. Kontribusi Larkin menghasilkan suara yang lebih kasar untuk album kedua mereka yang berjudul Menace to Sobriety yang dirilis pada musim panas tahun 95. Album ini direkam di Palacio del Rio di Santa Barbara bagian utara. Ya, katanya judulnya terinspirasi dari banyaknya pesta dan minuman alkohol yang mereka lakukan pada saat itu. Ya, artis pendatang baru gitu, party dan party. Ya, selanjutnya band ini memulai tur untuk mendukung album tersebut. Mereka melakukan tur snowboard, tur klub kecil, dan kemudian tur stadion bersama Bon Jovi dan Van Halen. Dan mereka juga sengaja tidak memasukkan Everything About You ke daftar list mereka untuk menunjukkan kepada para penggemar bahwa mereka berdiri tegak di atas materi baru mereka. Dan Menace to Sobriety mendapat banyak pujian dari pers dan penggemar, dan majalah Kerrang menempatkannya sebagai salah satu kandidat album terbaik tahun itu. Tapi meskipun sukses di luar negeri, album ini hanya mendapat sedikit dukungan dari Mercury Records dan kemudian gagal di pasaran Amerika. Ya, ironi ya. Kasian sebenarnya. Ya, katanya ini karena kurangnya dukungan dari label mereka. Ya, di satu sisi, apa labelnya nggak tahu pasaran di luar atau memang udah males aja gitu. Ya, menurut teman-teman gimana? Ya, lanjut. Setelah mengikuti siklus promosi, mereka meminta kepada manajernya untuk mengeluarkan Ugly Kid Joe dari Mercury. Setelahnya, mereka membentuk label independennya sendiri yang bernama Evolution Records untuk merilis album berikutnya. Dengan dukungan distribusi dari Castle Communication, Motel California dirilis pada akhir tahun 96. Dan sekali lagi, band ini melakukan tur Eropa dengan jumlah penonton yang lebih kecil. Ya, dari sini kita udah bisa lihat ya, perlahan-lahan karena kurangnya promosi, mereka semakin menjauh dari sorotan gitu. Dan Motel California digambarkan oleh Whitfield Crane sebagai album yang berat, funky, dan memiliki segalanya di dalamnya, yang pada awalnya mendapat ulasan yang kurang baik dan kurang laku. Dan tak lama setelahnya, Ugly Kid Joe bubar pada tahun 97. Crane mengatakan mereka mulai bermasalah satu sama lain. Crane juga mengatakan kalau dia muak dengan band yang hanya dikenal dengan Everything About You. Setelahnya mereka mulai meniti karir masing-masing. Shannon Larkin setelah itu menjadi anggota Godsmack, sementara Crane menggantikan posisi vokalis di band rock asal New York yang bernama Life of Agony. Dan beberapa tahun setelahnya, album studio pertama Ugly Kid Joe dalam 7 tahun terakhir dengan judul Red Wings of Destiny dirilis pada 21 Oktober tahun 2022. Ya, tahun kemarin ya, udah setahun lebih lah. Ya, lebih beberapa bulan. Ya, oke. Kalau saya ingat-ingat lagi ya, pada waktu itu emang booming banget ini lagu Everything About You. Mr. Recordman, Neighbor, ya. Satu lagi tadi, Cats in the Cradle, walaupun itu lagu orang. Saya juga nggak yakin sih kalau masih ada yang dengerin Ugly Kid Joe sampai saat ini. Masih ada nggak? Atau masih ada yang nyimpen kasetnya atau CD-nya? Itu udah jadi barang antik kayaknya ya. Oke lah, ya mudah-mudahan video ini berisi informasi yang cukup ya. Ya buat teman-teman yang mungkin kangen dengan band-band tahun 90-an. Dan ya siapa tahu sedikit mengenang dan bernostalgia. Oke lah, kalau begitu biar nggak terlalu lama videonya, yang mending saya pamit aja. Oke, terima kasih yang udah pada nonton. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.